selanjutnya Aida. Oke, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, ya, selanjutnya orang tua dari mempelai wanita, saya persilakan. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Dan selanjutnya saksi dari pihak Marlboro. Oke, terima kasih. Ya, berakhirlah sudah penandatanganan surat permohonan kawin. Ini kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan yang mempertemukan kita karena acara pemberkatan pernikahan kedua mempelai ini. Oleh sebab itu saudaraku, biar kita sama-sama datang kepada Tuhan, bermohon dan mengundang supaya Tuhan hadir untuk memimpin acara ini dan memberkati kedua mempelai ini dan memberkati kita semua yang hadir ini. Dengan hormat, saya undang kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan memulai acara ibadah kita. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kusembah Kau ya ada Tuhan di saat ini, karena kami tahu Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Tanpa kesehatan kami miliki Tuhan, kami tidak ada saat ini. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami dan kekuatan, sehingga kami boleh mampu dan boleh ada bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, di dalam acara ibadah kami saat ini, Tuhan tahu acara pemberkatan pernikahan saudara dan saudari kami, Tuhan, kedua mempelai ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin acara ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bahkan kami Tuhan, khususnya Bapak yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini, berikan kami pengurapan, kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Bahkan seluruh Tuhan Bapak, jemaat-Mu ataupun pihak para lapar guru saat ini Tuhan, mari Tuhan yang memberkati mereka juga. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu lah yang akan menguatkan kami, khususnya yang akan menguatkan itu para kedua mempelai ini Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu nanti Bapak, mereka akan diteguhkan, mereka akan dikuatkan, mereka akan diberkati dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan pengurapan, berikan pengurapan-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah ini jikalau ada yang lemah Tuhan, mari Tuhan jamah kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit disembuhkan. Jamah kami semua Bapak, jamah kami semua Tuhan, supaya kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Tuhan di saat pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Haleluya. Siap memuji Tuhan hari ini Saudara? Jangan katakan nggak dibetin kita. Sadar kita di bangsa Tuhan ate. Kecuali kita mau larang nak beragama Hindu ataupun Buddha ataupun gereja seberangnya atau apa namanya yang ada Muslim. Jadi kalau kita semua Kristen, kita satu di dalam Tuhan. Amin. Siap menerima sukacita surga dari Tuhan? Amin. Mari terima sukacita surga dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
memberikan persembahan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan beri persembahan dulu. Saya undang bagi yang petugas mengangkat kantong persembahan kita. Bejana-bejana yang kosong itu diisi dengan perkataan Tuhan. Saat hari ini, mari saya undang kita dengan hormat kembali. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Karena sebentar lagi firman Tuhan akan berbunyi. Haleluya. Saya undang dengan hormat kita sambut.
sembah sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami tundukkan hati kami siapkan hidup kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum hamba menyampaikan isi hati-Mu, mari Tuhan urapi hamba, sampaikan isi hati-Mu lewat bibir lidah hamba Tuhan. Setiap apa yang Kau mau, taruhlah di dalam hati hamba, sehingga tersalurkan kepada seluruh jemaat-Mu, bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini, terkhusus untuk kedua mempelai di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan, hadirat surga hadir di tengah-tengah kami. Hadirat mula yang kami perlukan Tuhan, memenuhi ruangan ini, menjamah setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan mengubah hidup kami, mengubah pola hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Kristus untuk membangun rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak terbatas Tuhan. Oleh sebab itu hamba mengundang kuasa-Mu hadir di tengah-tengah pemberitaan firman ini, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami kembali dari tempat ini melangsungkan acara adat nanti penuh dengan sukacita dan sorak-sorai daripada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya, saya sapa dulu. Shalom. Sekali lagi shalom. Horas. Saya orang Batak, jadi pantas menjunjung tinggi adat Batak. Kita sudah horas menjual-jual juga. Nah, saya perkenalkan dulu diri saya sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Setelah kenal maka terserah Bapak Ibu. Nama saya Pendeta Muda Yohana Romana Hasibuan. Saya generasi kesekian di gereja ini. Sebelumnya yang melayani di tempat ini adalah almarhum daripada pembina saya, yaitu orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri. Tapi beliau sudah pergi 2 tahun yang lalu. Dan saya sudah berumah tangga, Bapak Saudara. Saya punya suami cuma 1, nggak mau nambah. Tapi anak ada 2. Puji Tuhan, sudah diberkati Tuhan lewat pernikahan kurus, pemberkatan lewat pendeta sinaga. Saya dulu diberkati di HKBP. Wah, masa pendeta diberkati di HKBP? Jadi Bapak Ibu Saudara, perbedaan itu ternyata unik. Handi dan Marinda hari ini ada karena perbedaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan anti kalau ada yang namanya perbedaan. Amin. Kita ini memang terlahir diciptakan berbeda-beda. Kalau kita satu, Handi dengan Handi, sama-sama laki-laki, tidak mungkin bersatu. Betul? Iya. Kita kembali ke laptop. Setelah itu kita buka Alkitab kita dulu. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Ada yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Ada yang bawa Android suci, boleh dibuka juga. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Mari kita baca ayat ini secara bersama-sama, Bapak Saudara. Pesan firman Tuhan ini bukan hanya untuk Handi dan Marinda, tapi setiap kita yang sudah berumah tangga dan yang akan berumah tangga. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya,
Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah baca firman Tuhan di ayat yang ke-22, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi Marinda, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, tanamkan dan aplikasikan firman Tuhan ini dalam hatimu. Harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Handi juga harus baca ayat ini. Jangan jadikan ini menjadi senjata yang hebat bagimu. Juga buat suami-suami yang lain. Kalau misalnya seperti di dalam rumah tangga istri macam-macam, langsung kau bilang, buka dulu Alkitabmu Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kadang-kadang kan bapak-bapak bikin ini jadi alibi, supaya apa? Istrinya terus di bawah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, menurut teks asli bahasa Yunaninya, sesungguhnya di ayat ini tidak ada makna kata tunduk, tetapi adanya di ayat 21. Boleh kita baca bersama ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kata rendahkanlah atau tunduk itu satu dalam bahasa Yunani yang diambil dari kata hupatasso, atau ingat firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seharusnya ayat 22 ini kita baca, Bapak Ibu Saudara, demi penghormatan kepada Kristus, lakukanlah hal yang sama wahai istri kepada suamimu. Refleksinya mengingat, kalau dia tidak menghormati suami atau tunduk, bukan berarti hanya enggeng-enggeng ya. Iya mas, iya bang, iya papi, jangan langsung nih. Yang dimaksud dengan kata tunduk yaitu menghormati dan tunduk kepada Kristus. Makanya Abang Ina, hanya suami yang takut pada Kristuslah yang layak diberi rasa hormat. Indah dan Handi, dengarkan firman Tuhan ini. Matius 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Titah ini menyangkut 3 hal. Ini yang pertama, Handi. Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan wanita, bukan pria dengan pria, tapi pria dengan wanita. Yang kedua, pernikahan Kristen itu adalah karya Allah, lembaga ilahi. Karena Allah yang mempersatukan, karena Ia
itu kudus. Yang ketiga, pernikahan Kristen itu seumur hidup. Tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk bapakmu, mamamu, orang tuamu, dan pihak manapun. Tidak boleh menceraikan. Khususnya kalian berdua. Oke? Bagi suami tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Berlaku firman Tuhan ini bagimu Handi. Dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi bagi suami, bagi Handi, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28 berlaku. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini firman Tuhan berlaku untuk Marinda. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh ini. Karena itu, sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah Marinda kepada Handi. Dalam segala hal harus tunduk. Seperti yang dikatakan Efesus 5 ayat 32 sampai 33 tadi. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Nah, oleh sebab itu saya mau bertanya kepada Handi. Saudara Handi Hiskia Silalahi, bersediakah engkau menerima Marinda Lydia Priscilia Borulingga menjadi istrimu? Kalau kau bersedia, jawablah, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Saudari Marinda Lydia Priscilia Borulingga, bersediakah engkau menerima Handi Hiskia Silalahi menjadi suamimu? Jika saudara bersedia, jawablah, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Puji nama Tuhan. Saya Handi Hiskia Silalahi menerima engkau Marinda Lydia Priscilia Borulingga menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik saat senang ataupun susah, saat kaya ataupun miskin, saat sakit ataupun sehat. Aku berjanji akan menghormati, mengasihi, menghargai, dan hidup selalu bersama-sama dengan rukun dan damai, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita selain maut, sebagaimana difirmankan Tuhan. Saya Marinda Lydia Priscilia Borulingga menerima engkau Handi Hiskia Silalahi sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan selalu mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup rukun dalam damai bersama-sama hingga mau memisahkan kita, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Saudara berdua, saling bersama. Tolong ambil geser tangan dulu.
di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, saya meneguhkan pernikahan mereka berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu, kenakanlah cincin ini kepada pasanganmu, katakanlah terimalah cincin ini sebagai lambang dan cinta kasihmu kepadamu. Terimalah cincin ini lambang cinta kasih kepada. Marinda Lydia Priscilia Borlinda, terimalah cincin ini dan katakanlah kepada suamimu, inilah lambang dan cinta kasihku kepadamu. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasih kepadamu. Pada saat ini, di hari yang berbahagia ini, dia sudah meneguhkan pernikahan mereka berdua ya Tuhan. Biarlah setiap jemaatmu yang hadir di tempat ini menjadi saksi. Dan biarlah kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka berdua untuk menjalani bahtera rumah tangga yang baru. Dan Tuhan yang memimpin mereka sampai nanti mereka terus menjalani rumah tangga mereka. Sampai maut memisahkan mereka berdua. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan selanjutnya kepada musik. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa mendengar namaku disebut di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah diriku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris susah melintas gambar ibuku, sewaktu berteduh kembali sayuku dengar namaku disebut di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut, ada namaku disebut, ada namaku disebut. Berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Di sini ada dua lilin yang sedang menyala, yang melambangkan dan menyinari sekitarnya. Melangkahlah dengan pasti sebagai suami istri, ambillah lilin yang menyala itu dan nyalakanlah lilin yang belum menyala. Satukan. Setelah saudara berdua yakin nyalanya menjadi satu,
menghadaplah kepada hadirin dan kembalilah ke tempat dudukmu. Diiringi lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Bila hidup tak ada yang tersembunyi bagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihatku tetap setia. Kau dapat lihatku tetap setia. Samanya bila yang baik, bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau bawa, bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau samanya. Bila yang baik, bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau bawa, bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pujian kita, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap rangkaian ibadah yang sudah kami laksanakan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan Handi dan Marinda dengan tali kasih yang sempurna daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah selesai dan kami sudah mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara atas setiap ibadah ini dan Tuhan terima dengan senang hati. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bahkan setiap acara yang berlangsung yaitu adat tabatakon Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan juga berperkara. Hadirlah Engkau di tengah-tengah adat itu Tuhan. Tuhan yang menjadi saksi bagi mereka berdua. Tuhanlah yang menjadi saksi di antara pernikahan mereka ini Tuhan. Sehingga rumah tangga
tangga ini menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang menjadi teladan bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus, menjadi rumah tangga yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang yang melihat mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita kembali ke tempat kita, ke acara adat, kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, itulah yang menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.